dan menatap cangkir kopinya. Uapnya menari-nari di udara dingin pagi Jakarta, mencoba mengusir bayangan Maya yang terus menari di benaknya. Sudah hampir 2 tahun sejak perasaan aneh itu mulai tumbuh. Perlahan namun pasti, seperti jamur di tempat lembab, tak terlihat namun terus membesar. Maya, istri sahabat karibnya, Budi. Sebuah fakta yang seharusnya menjadi tembok kokoh, namun kini terasa seperti ilusi yang mulai retak. Pertama kali ia bertemu Maya 5 tahun lalu di pernikahan Budi, Andi hanya melihatnya sebagai wanita yang beruntung mendapatkan Budi. Maya memang cantik, dengan rambut hitam panjang yang selalu tertata rapi, senyum yang hangat, dan mata coklat yang memancarkan kecerdasan. Dia seorang desainer interior yang sukses, punya selera tinggi, dan selalu tahu bagaimana membuat orang di sekitarnya merasa nyaman. Selama bertahun-tahun, interaksi mereka terbatas pada acara kumpul-kumpul sosial, makan malam di rumah Budi, atau pesta ulang tahun. Andi selalu menjaga jarak, menghormati status Maya sebagai istri sahabatnya. Namun, segalanya mulai berubah sekitar 2 tahun terakhir. Budi, sebagai seorang manajer proyek di perusahaan konstruksi besar, semakin sering ditugaskan keluar kota, kadang berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Maya, yang tadinya selalu ditemani Budi, kini lebih sering terlihat sendirian. Kebetulan, kantor desain interior Maya tidak jauh dari kantor arsitek tempat Andi bekerja. Kadang, mereka bertemu di kafe yang sama saat makan siang atau berpapasan di lobi gedung. Obrolan singkat berubah menjadi diskusi mendalam tentang proyek, tentang seni, tentang kehidupan. Andi menemukan bahwa di balik citra anggun dan mandiri, Maya memiliki jiwa yang sensitif, penuh impian, dan terkadang sedikit rapuh. Ada satu sore, sekitar setahun yang lalu, saat Budi sedang dinas ke Kalimantan. Maya menelpon Andi, suaranya terdengar sedikit cemas. "Andi, maaf mengganggu, aku ada masalah kecil di apartemen." Keran di dapur bocor parah, dan tukang langganan Budi sedang tidak bisa dihubungi. Tanpa pikir panjang, Andi langsung menawarkan bantuan. Setibanya di apartemen Maya, aroma vanila dan melati menyambutnya. Perpaduan yang kini selalu ia asosiasikan dengan Maya. Ia melihat Maya berdiri di ambang pintu dapur, mengenakan celana jeans dan kaos longgar, rambutnya diikat asal-asalan, namun tetap terlihat memukau. Ada jejak kepanikan di matanya yang coklat. "Maaf merepotkanmu," katanya sambil tersenyum tipis. "Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana." Andi menghabiskan hampir 1 jam memperbaiki keran itu. Maya menemaninya, sesekali menyodorkan peralatan atau sehelai lap. Dalam keheningan yang sesekali dipecahkan oleh suara tetesan air, mereka berbagi cerita. Maya bercerita tentang proyek terbarunya, tentang frustrasinya mencari bahan baku yang tepat, tentang mimpinya untuk membuka galeri seni kecil. Andi mendengarkan, hatinya terpikat oleh gairah yang terpancar dari setiap kata Maya. Ia menyadari betapa jarang ia melihat sisi Maya yang begitu terbuka dan jujur ini. Saat ia bangkit setelah selesai, tangan mereka tidak sengaja bersentuhan. Sekejap, namun cukup untuk mengirimkan sengatan listrik ke seluruh tubuh Andi. Maya menarik tangannya dengan cepat, pipinya sedikit merona. Ada kecanggungan yang tiba-tiba memenuhi ruangan. Sejak hari itu, interaksi mereka menjadi lebih intens. Budi semakin sibuk. Maya semakin sering menghubungi Andi, tidak selalu untuk bantuan teknis, melainkan untuk berbagi cerita, meminta pendapat, atau sekadar ngobrol di telepon hingga larut malam. Andi menyadari bahwa ia mulai menanti-nanti setiap pesan dari Maya, setiap panggilan telepon, suara Maya di ujung sana, tawanya yang renyah, atau bahkan desahan kecilnya saat kelelahan. Semua itu mulai mengisi ruang kosong di hati Andi yang selama ini ia kira tidak ada. Suatu malam, mereka makan malam bersama setelah menghadiri pameran seni yang sama. Budi sedang di Singapura. Meja mereka di sebuah restoran Italia yang remang-remang, hanya diterangi cahaya lilin, menciptakan suasana yang intim. Maya mengenakan gaun sutra berwarna marun yang memeluk lekuk tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya digerai dan aroma parfumnya yang khas, campuran vanila dan musk,
menguar lembut, memabukkan indera Andi. "Bagaimana menurutmu pameran tadi?" tanya Maya, matanya berbinar. "Menarik," jawab Andi, mencoba fokus pada seni, bukan pada Maya. Terutama instalasi yang menggunakan bahan daur ulang itu, konsepnya kuat. "Aku juga suka," Maya mengangguk setuju. "Tapi aku lebih tertarik pada lukisan abstrak di bagian belakang. Ada emosi yang sangat dalam di sana, seolah pelukisnya menumpahkan seluruh perasaannya." Mereka berdiskusi panjang lebar, melintasi topik seni, filosofi hidup, hingga impian masa depan. Andi merasa Maya adalah satu-satunya orang yang benar-benar memahami cara ia berpikir, yang bisa menanggapi setiap idenya dengan antusiasme yang sama. Ada koneksi yang begitu kuat, begitu nyata, hingga ia merasa seolah-olah mereka telah saling mengenal seumur hidup. Saat Maya tertawa, kepalanya sedikit mendongak, memperlihatkan jenjang lehernya yang indah, dan Andi merasakan desiran aneh di dadanya. Hasrat yang terlarang itu semakin membara, sebuah api kecil yang kini mulai menjilat-jilat di tepi kesadarannya. Ia menelan ludah, mencoba mengendalikan diri. "Andi," Maya tiba-tiba memecah keheningan, suaranya sedikit melunak. Aku senang bisa bicara denganmu. Budi sangat sibuk belakangan ini. Kadang aku merasa sendirian." Andi merasakan jantungnya berdenyut lebih cepat. Pengakuan itu begitu tulus, begitu rentan. "Aku mengerti," katanya lembut, mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Pekerjaan Budi memang menuntut banyak. Maya menatapnya, matanya yang coklat memancarkan kesedihan yang mendalam. "Budi pria yang baik, aku mencintainya, tapi kadang aku merasa kami hidup di dua dunia yang berbeda." Dia di dunianya dengan proyek-proyek besar, aku di duniaku dengan desain dan seni. Kami jarang punya waktu untuk benar-benar bicara dari hati ke hati seperti ini. Andi ingin meraih tangannya, ingin menghibur, ingin mengatakan bahwa ia ada di sana untuknya. Namun, ia menahan diri. Batasan itu, tembok yang ia coba bangun, kembali berdiri tegak. Ia hanya bisa menatap Maya, mencoba menyampaikan melalui matanya bahwa ia memahami. Malam itu, saat Andi mengantar Maya pulang, suasana di dalam mobil terasa berat dengan ketegangan yang tak terucap. Di depan apartemennya, Maya berbalik menghadap Andi. "Terima kasih Andi, untuk semuanya." Andi mengangguk, sama-sama Maya. Mata mereka bertemu, dan kali ini tatapan itu bertahan lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu yang tak terucapkan di antara mereka, sebuah pengakuan diam-diam tentang daya tarik yang tak bisa mereka pungkiri. Andi melihat keraguan di mata Maya, juga hasrat yang sama yang ia rasakan. Ia ingin sekali merengkuh wanita itu, menciumnya, melupakan semua batasan. Namun, ia memaksakan diri untuk tetap diam. "Aku harus masuk," bisik Maya, suaranya jaris tak terdengar. Ia berbalik, namun tangannya sedikit gemetar saat membuka pintu mobil. Andi pulang malam itu dengan perasaan campur aduk. Rasa bersalah menghimpitnya, namun di saat yang sama, ia merasakan euforia yang aneh. Ia telah melihat lebih jauh ke dalam jiwa Maya, dan apa yang ia temukan telah mengikatnya. Beberapa minggu kemudian, Budi kembali dari dinas. Ia membawa oleh-oleh untuk Maya dan Andi dan menceritakan pengalamannya dengan antusias. Andi memaksakan senyum, mencoba bersikap normal. Namun setiap kali matanya bertemu dengan Maya, ada kilatan rahasia yang tak bisa mereka sembunyikan. Maya juga tampak gelisah, sesekali menghindari tatapan Andi. Suatu sore yang mendung, Budi menelpon Andi. "Andi, bisa tolong temani Maya?" "Aku ada rapat mendadak di luar kota lagi, dan dia bilang ada urusan penting yang harus diselesaikan di luar. Aku khawatir dia pulang kemalaman sendirian." Jantung Andi berdesir. Ini adalah kesempatan lain, kesempatan yang ia tahu seharusnya ia hindari, namun hasratnya terlalu kuat. "Tentu Bud, aku akan menemaninya." Andi menjemput Maya di kantornya. Hujan mulai turun rintik-rintik.
Maya mengenakan blus putih polos dan rok pensil hitam, rambutnya digelung rapi. Dia tampak elegan seperti biasa, namun ada aura kelelahan di wajahnya. "Maaf merepotkanmu lagi," kata Maya saat ia masuk ke mobil. "Tidak masalah," jawab Andi mencoba terdengar santai. "Budi memintaku untuk menemanimu." Mereka pergi ke toko buku, lalu ke sebuah galeri seni tempat Maya harus mengambil beberapa sampel material. Seharian mereka habiskan, dan hujan di luar semakin deras. Saat mereka dalam perjalanan pulang, petir menyambar keras, dan tiba-tiba listrik di beberapa area padam, termasuk di sekitar apartemen Maya. "Oh tidak," Maya mendesah, "pasti mati lampu lagi." Andi melihat ke jalanan yang gelap. "Sepertinya begitu, ini akan menyulitkanmu di apartemen sendirian." "Aku tidak suka gelap," aku Maya pelan, suaranya sedikit bergetar. "Aku selalu merasa tidak nyaman saat mati lampu." Andi menatapnya, ada ketakutan nyata di mata Maya. Ia tahu, ia seharusnya mengantar Maya sampai pintu apartemennya dan segera pergi, tapi ia tidak bisa. "Bagaimana kalau aku menemanimu sebentar sampai listriknya menyala?" Maya menatapnya, seolah menimbang-nimbang. Ada keraguan di wajahnya, namun juga secercah harapan. "Apa tidak apa-apa?" "Tentu saja," jawab Andi, hatinya berdegup kencang. "Kita sahabat kan?" Kata sahabat itu terasa pahit di lidahnya. Di dalam apartemen Maya yang gelap, hanya diterangi beberapa lilin yang berhasil ia temukan, suasana menjadi sangat berbeda. Aroma vanila dan melati bercampur dengan bau lilin yang terbakar, menciptakan atmosfer yang hampir magis. Bayangan mereka menari-nari di dinding. Maya duduk di sofa, memeluk lututnya, sesekali melirik ke arah jendela yang basah oleh hujan. "Aku benar-benar benci saat hujan deras seperti ini," bisiknya, "mengingatkanku pada masa kecilku." Andi duduk di seberangnya. "Kenapa?" Maya menghela nafas. "Dulu saat aku kecil, ayahku sering pergi dinas. Ibuku juga bekerja. Aku sering sendirian di rumah saat hujan deras dan mati lampu. Aku selalu merasa sangat takut." Andi merasakan gelombang simpati yang kuat. "Kau tidak sendirian sekarang, Maya." Maya menatapnya, matanya berkaca-kaca. "Aku tahu, terima kasih Andi. Kau selalu ada untukku saat Budi tidak ada." Kata-kata itu menghantam Andi seperti palu godam. Saat Budi tidak ada, itu adalah inti dari segalanya. Ia adalah pengganti, pelipur lara sementara. Namun, ia tidak bisa menghentikan perasaannya yang terus tumbuh. Mereka terus berbicara, obrolan mereka semakin dalam, semakin jujur. Maya bercerita tentang impiannya yang terkubur, tentang bagaimana ia merasa kehilangan sebagian dirinya setelah menikah, tentang tekanan dari orang tua yang mengharapkan cucu, tentang kesepian yang menggerogoti jiwanya meskipun ia memiliki segalanya. Andi mendengarkan, hatinya sakit melihat betapa banyak beban yang dipikul wanita ini sendirian. "Aku merasa aku tidak tahu lagi siapa aku sebenarnya," bisik Maya, suaranya pecah. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku hanya ingin merasa dilihat, merasa berarti." Andi tidak bisa menahannya lagi. Ia bangkit, mendekati Maya dan duduk di sampingnya. Tanpa berpikir, ia meraih Maya, memeluknya erat. Maya awalnya sedikit terkejut, namun kemudian balas memeluknya. Kepalanya bersandar di bahu Andi, isakannya tertahan di dada Andi. Aroma rambutnya, campuran sampo dan parfumnya memenuhi indera Andi. Kehangatan tubuh Maya, kelembutan sentuhannya adalah pemicu yang sempurna untuk hasrat yang selama ini ia tahan. "Shh, tidak apa-apa," bisik Andi mengelus lembut punggung Maya. "Aku di sini." Pelukan itu terasa begitu benar, begitu pas, seolah mereka memang diciptakan untuk saling melengkapi. Detik-detik berlalu dan isakan Maya mereda menjadi napas yang teratur. Namun, pelukan itu tidak mengendur, justru terasa semakin erat. Andi merasakan jantung Maya berdetak kencang di dadanya, dan ia tahu jantungnya sendiri juga berdetak tak kalah kencang.
Maya mendongak, matanya yang basah bertemu dengan mata Andi. Dalam cahaya lilin yang berkedip, wajah Maya terlihat begitu dekat, begitu memikat. Bibirnya yang merah muda sedikit terbuka, mengundang. Ada hasrat yang jelas, tanpa filter di mata Maya. Dan Andi, ia tidak bisa lagi menyembunyikan hasratnya sendiri. Tembok itu runtuh sepenuhnya. Perlahan, Andi mencondongkan tubuhnya. Maya tidak mundur, justru ia sedikit mendongak, seolah mengantisipasi. Napas mereka saling berkejaran. Udara di antara mereka terasa tebal, dipenuhi dengan gairah yang terpendam, kerentanan, dan bahaya. Andi bisa merasakan kehanatan napas Maya di bibirnya. Dan kemudian, bibir mereka bertemu. Ciuman itu lembut pada awalnya, ragu-ragu, seolah bertanya. Namun, begitu bibir mereka menyatu, keraguan itu lenyap, digantikan oleh ledakan emosi yang dahsyat. Itu adalah ciuman yang syarat dengan kerinduan yang terpendam, kesepian yang panjang, dan hasrat yang membakar. Andi merasakan tangan Maya melingkar di lehernya, menariknya lebih dekat. Ia membalas ciuman itu dengan seluruh jiwanya, merasakan kelembutan bibir Maya, sentuhan lidah mereka yang malu-malu, dan aroma manis yang memabukkan. Dunia seolah berhenti berputar, hanya ada mereka berdua dalam kegelapan yang diterangi lilin di tengah badai di luar. Ciuman itu semakin dalam, semakin menuntut. Andi merasakan seluruh tubuhnya merespons, setiap seratnya berteriak untuk lebih. Ia menarik Maya lebih dekat ke pangkuannya, merasakan lekuk tubuh Maya yang lembut menempel pada dirinya. Sensasi itu begitu memabukkan, begitu nyata, begitu salah, namun terasa begitu benar. Tiba-tiba, lampu berkedip, lalu menyala terang. Cahaya yang tiba-tiba memenuhi ruangan terasa seperti tamparan keras. Maya dan Andi sontak melepaskan diri, terhuyung mundur, seolah baru saja tersengat listrik. Wajah Maya memerah padam, matanya melebar karena terkejut dan malu. Andi merasakan jantungnya berdebar kencang, bukan lagi karena gairah, melainkan karena syok dan rasa bersalah yang menusuk. Kecanggungan yang mematikan meliputi ruangan. Mereka berdua duduk terpaku, tidak berani saling menatap. Lilin-lilin masih menyala, namun cahayanya kini terasa redup dan tidak relevan di hadapan lampu terang benderang. Maaf, bisik Maya, suaranya serak, ia memalingkan wajah. Andi merasakan tenggorokannya tercekat. Ia ingin mengatakan sesuatu, apa saja, untuk memperbaiki situasi, untuk menjelaskan, namun kata-kata itu tidak mau keluar. Ia baru saja mencium istri sahabatnya sendiri. Aku harus pergi, kata Andi, suaranya terdengar asing di telinganya sendiri. Ia bangkit berdiri, kakinya terasa lemas. Maya tidak menahannya, ia hanya menunduk, rambutnya menutupi wajahnya. Andi berjalan ke pintu, jantungnya berdebar kencang, seluruh tubuhnya terasa dingin. Ia tahu, ia telah melewati batas yang tidak seharusnya ia langgar. Ia membuka pintu, melangkah keluar, dan menutupnya perlahan. Di balik pintu itu, ia meninggalkan bukan hanya Maya, tetapi juga bagian dari dirinya yang kini telah hancur oleh sebuah ciuman terlarang dan gairah yang tak terkendali. Ia tahu, setelah malam ini tidak ada lagi yang akan sama. Kenangan ciuman itu akan menghantuinya, dan pertanyaan tentang apa yang harus ia lakukan selanjutnya akan menjadi beban yang tak terhingga.